Halo Resmania, balik lagi di program Reps Talk. Nah, kali ini Reps ID lagi main-main ke Surabaya, tepatnya di Atlas. Nah, ini yang spesialnya. Selain di tempatnya spesial, narasumbernya juga spesial. Ada Eva Lim. Apa kabar Mbak Eva? Baik, Mas. Mbak Eva ini adalah AFBB Pro Figur. Kemarin abis Kompetisi tadi, di Amerika, Di tepatnya di Chicago. Chicago ya. Oh, ngomongnya apa? Chicago apa Chicago. Chicago. Nah, kalau orang Indonesia ngomongnya Chicago. Chicago. Iya. Tolong Mbak diceritain dong. Bagi-bagi share pengalaman kemarin gimana waktu di sana tuh kompetisi. Ya, jadi kemarin kompetisi di Amerika itu kompetisi statusku sebagai pro yang kedua. Pertama, aku sudah pernah tanding di Kanada, di Vancouver. Oke. Itu tahun 2019. Nah, ini yang kedua kalinya aku mencoba untuk ikut kompetisi lagi di Amerika. Jadi yang kedua ini aku di Chicago. Waktu itu bulan Juli ya. Bulan Juli Juli 20 tanggal 21 Juli kompetisi ini. Nah, itu untuk ikut kompetisi itu yang kemarin, itu nggak bisa sembarang orang langsung main daftarnya, nggak bisa? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi pendaftarannya itu semua kan online. Jadi mereka AFBB Pro League itu tidak ada afiliasi dengan federasi di Indonesia. Oh iya benar. AFBB Pro League ya, bukan AFBB Pro yang lain. Oh beda ya? Lain, beda. Lain. Jadi Oke. AFBB Pro League itu tidak ada afiliasi dengan federasi manapun di Indonesia. Jadi itu satu-satunya jalan yang bisa ke Mr. Olympia gitu. Jadi untuk mencapai Mr. Olympia itu stepnya itu sangat panjang. Pertama, kita sebagai amatir, biasanya kita yang pemula, belum mempunyai pro status, belum mempunyai pro card, itu harus menjuarai pro qualifier. Jadi maksudnya itu kompetisi pro qualifier itu mencari pemenangnya Terbaik dan terbaik gitu ya. Mendapatkan AFBB Pro Card. Nah, setelah mendapatkan AFBB Pro Card baru bisa mendaftar ke Pro Show. Pro Show itu jadi kompetisi yang diikuti oleh para pro seluruh dunia. Gitu loh. Jadi pro di musuh pro gitu. Jadi bukan lagi amatir. Jadi udah naik lagi satu tingkat gitu ya. Betul. Nah, terus untuk Pro Show sendiri itu memperebutkan apa sih? Nah, Pro Show itu memperebutkan tiket ke Olympia. Jadi pemenangnya, jadi harus yang juara satu itu baru bisa Olympia Qualification. Oh, baru bisa dapat tiket lagi nih. Ya, jadi tahap-tahapnya itu sangat banyak gitu. Jadi ternyata nggak segampang itu ya? Jadi ya nggak segampang itu. Jadi sekarang di Indonesia aja nih ya, atletnya yang mau mendapatkan AFBB Pro aja sangat-sangat sulit. Jadi itu kan cuma ada 3 ya. Betul. Kita, Eva, itu yang perempuan. Kita untuk bikini, Eva untuk figure. Kemudian Herianto itu untuk yang main fisik ya. Cuman untuk kita sama Herianto masih belum ada ikut Pro Show. Ya, jadi Eva udah ikut 2 kali. Bisa dibilang satu-satunya. Ya, boleh bilang begitu. Itu dia. Nah, Mbak Eva, kemarin tuh seingat aku juara 3 ya, apa juara 2? Iya, juara 3. Jadi waktu di Chicago itu Eva mengikuti 2 kelas. Maksudnya tetap kelas figure, tapi kelas figurnya itu ada kelas master. Jadi kelas master itu ada 40 ke atas sama 50 ke atas. Oh, ada 2 kategori. Tapi Eva ikut yang 40 ke atas. Oke. Kemudian ada yang open class. Jadi open class itu semua harus ikut di situ. Jadi kalau di open class itu terserah umurnya berapa? Iya, terserah umurnya berapa. Jadi dari yang muda sampai yang paling tua ya. Oke. Nah, untuk yang kemarin yang di juara 3 itu berapa? Itu juara 3-nya itu untuk yang master 40 ke atas itu 10 kompetitor. 10 kompetitor. Iya, 10 kompetitor. Oke, nah buat teman-teman ya, ini disclaimer sedikit. 10 kompetitor itu semuanya ikut pro ya. Jadi yang udah menang-menang semua kan. 40 ke atas saja. Iya, Bukan yang open class ya. Iya. Jadi kalau open class itu kan
yang umurnya di bawah 40 Iya. juga akhirnya kan banyak juga dan itu Betul. totalnya 18. Betul. Nah biasanya netizen tuh suka nyinyir. Wah kalau cuma 10 kompetitor doang, masalahnya 10 kompetitornya itu semuanya pro. Juara dari tiap-tiap negara. Nah itu dia. Bukan, Teman-teman bisa bukan. nggak? Nah, Ya kan? Biasanya suka bukan, gitu Mbak, betul, netizen. iya, Iya kan? Nah, Jadi terus gimana? 10-nya itu memang sudah juara di tiap-tiap Iya negara. kan, itu dia. Kita biar disclaimer dulu. Jadi Biasanya- perwakilan. Nah, Perwakilan. itu dia. Nah, aku penasaran. Kemarin tuh persiapannya gimana nih menjelang di ajang itu tuh? Sebenarnya persiapannya itu aku sudah dari setelah Vancouver Pro itu setelah 2019 itu aku sebenarnya sudah pengen ikut kompetisi Sebenarnya lagi, pengen, tapi iya. kan karena Iya, corona COVID ini ya, jadi akhirnya ya menunggu sampai nunggu bordernya dibuka. Border Nah, zone ya, bordernya iya. Amerika itu dibuka sekitar awal-awal 2022. Jadi waktu itu aku memang persiapannya agak sedikit mendadak karena waktu itu aku nunggu ya enggak gitu. Akhirnya aku memutuskan ya itu pas bulan Februari Maret. Nah, kenapa era memutuskan iya? Ya itu bordernya dibuka. Oh, karena di border dibuka, Jadi era, aku oke. cepet-cepet cari pertandingan. Aku perkirakan nih kalau aku sekarang persiapan mulai cutting dari Maret itu keburunya di bulan apa Oh, gitu oke, loh. Jadi aku lihat-lihat akhirnya ya udah yang Juli aja. Juli ini kotanya pas di Chicago ini. Iya, Jadi aku ambil ke situ akhirnya persiapannya yang mulai serius jadi mulai Maret aku. Kan yang aku lihat juga perbedaan fotonya dari antara di Kanada sama di Chicago itu kan udah ada perubahan yang signifikan gitu kan. Persiapannya udah beda jauh. Iya. Fisiknya juga Iya. udah improve Oh, lebih pasti jauh. karena ya udah kan? 2 tahun kan. Betul sekali. Mungkin selama 2 tahun itu latihan terus ya? Apa Selama gimana? 2 tahun itu pasti aku memakai program latihan yang benar-benar aku harus jalani tanpa apa ya, harus fokus lah istilahnya. Jadi karena aku sudah menyandang status pro, Iya. pasti musuhnya lawannya itu pasti sangat berat gitu loh. Pasti sangat berat. Mereka pasti bukan yang datang ke sana itu cuman dengan kondisi yang nggak siap. Iya, Pasti nggak semua mungkin ya. itu siap semua. Iya, bener juga Semua sih. pasti kering, semua pasti six pack, semua pasti nggak ada yang jelek gitu. Jadi semua pasti kondisinya bagus. Gitu. Jadi gimana supaya kita bisa menang dari antara yang paling bagus itu gitu. Oke. Terus gimana persiapan how to improve your body? Gimana untuk meningkatkan kemarin ya persiapan kemarin gimana cara Nah kemarin kan meningkatkan aku jadi mempelajari di Vancouver itu aku masih ada kekurangan di mana. Misalnya waktu itu aku lihat di bagian kaki aku masih kurang. Kaki itu dari quadricep, hamstring, glutes, terus kemudian untuk upper body-nya, back, apa itu aku masih kurang. Jadi aku mengejar kekurangan ini selama yang 2 tahun itu. Oh, oke. Sebenarnya ini kan kalau di Indonesia kan eventnya belum ada yang pro kan bisa dibilang kan. Nah kalau di sana di Ya. kemarin yang Mbak Eva ikutin, itu penilaian untuk kategori pro karena kan itu kalau dari mata telanjang aja ngeliat itu bagus semua. Ya. Nah untuk penilaiannya biar bisa bagus itu gimana sih? Eh, Kalau menurut Mbak Eva yang di sana waktu itu? Jadi yang untuk kategoriku ya, Iya, yang aku kategori kategori yang apa untuk sih? figure ya. Figure itu maksudnya mereka nyari yang simetri pasti ya. Terus kemudian conditioningnya itu harus kering, harus minta kering. Jadi mereka pengen lihat definisi ototnya itu sudah mulai ya tidak setajam fisik tapi tetap harus ada kelihatan. Gitu. Iya. Kemudian tetap dari posing juga aku mempelajari gimana pose-nya itu supaya natural, supaya nggak kaku ya, karena dia juga nggak mau yang kalau figure kan bukan yang pose binaraga, jadi pose-nya itu tetap catwalk, jadi tetap harus dari situ kita harus belajar juga posing, kemudian penilaian dari keseluruhan overall, Oke, jadi overall, dari make up, dari penampilan, dari Sorry, makeup juga. jadi maksudnya gini, all bukan package gitu bukan bukan dilihat make upnya bagus atau enggak, tapi gini loh, waktu kita tampil di panggung itu kelihatan
oh kok ini enak dipandang gitu loh. Oh iya, secara full Pas package. iya, pas bajunya warna bikininya juga pas, terus jalannya juga enak dilihat, orangnya juga cantik. Nah, itu biasanya berpeluang untuk mendapatkan ini Dia ternyata banyak faktor pemenangnya. juga ya. Banyak faktor, iya. Nah, aku penasaran juga nih, untuk meningkatkan kelenturan natural dari posing itu Mbak Eva gimana latihan? Untuk posing itu aku sarankan itu rajin berlatih. Jadi setiap misalnya nih selesai latihan, biarpun tidak ada kompetisi, tidak ada lomba, tetap sebaiknya melatih push. Gitu. Jadi misalnya setelah latihan belajar posing kira-kira 15 menit, 20 menit itu gitu. Karena dengan semakin lancar, semakin sering latihan, praktek, itu akan semakin lancar gitu. Iya. Jadi semakin nggak kaku, semakin kelihatan natural gitu. Semakin tahu gimana cara menonjolkan otot misalnya. Karena kita nggak mengepal, gimana sih caranya memperlihatkan otot back? Gimana cara memperlihatkan otot glutes tanpa kita tidak berpose seperti bidaraga gitu. Oh iya, susah juga sih ngeliatinnya ya. Nah, Mbak Eva, next ada event lagi nih yang pengen diikutin karena kan targetnya Olympia kan, Mbak Eva? Iya, kan? betul. Jadi tetap aku mau ikuti lagi, tapi masih belum tahu kapan. Itu memang aku berharap bisa mendapatkan juara 1, karena dengan mendapatkan juara 1 baru aku bisa mengikuti Olympia. Sebenarnya kemarin apa sih yang merasa yang merasa kurang kok? Maksudnya kan susah nih, dapetnya juga udah 3. Apa itu? Ya memang dari antara satu itu. 1, 2, 3 emang dari yang nomor 1 dan nomor 2 memang lebih bagus dari Eva dari segi kering, lebih kering ya, pasti kelihatan waktu itu di foto lebih kering. Terus mungkin yang lainnya apa ya? Aku rasa sih dari itu aja sih ya. Itu untuk aja yang ya, okay. untuk yang size-nya itu aku lihat size-nya udah sama masuk, ya? udah Oke, masuk. udah masuk. Udah maksudnya ngelawan lah, udah ngelawan. Cuman memang waktu itu aku kurang kering memang waktu itu kurang kering. Soalnya pas datang di Amerika tuh mungkin nggak tahu penerbangannya kan 27 jam ya. Iya sih. Jadi transit, jadi hampir 2 hari. Nah terus biasanya kalau kita tuh terlalu lama berjam-jam di pesawat, itu badannya tuh water resistant. Jadi pada waktu datang kita turun pesawat itu otomatis badan itu bengkak pasti. Jadi airnya naik. Nah itu pada waktu aku datang itu sampai sepatu aja sesak. Waktu itu aku pakai sepatu Keds. Itu sampai pas aku lepas itu ngecap gitu sampai. Terus kelihatan ya ininya tulangnya ini sampai nggak kelihatan, jadi kayak ketutup kayak gembung gitu loh, kayak gembung. Nah itu aku ada pengalaman ke situ. Nanti kalau misalnya aku berlomba lagi, mau kompetisi lagi yang di Amerika, aku maunya aku datang jauh-jauh hari sebelum pertandingan. Jadi waktu itu kompetisinya kan 27 Juli, aku datangnya itu 17. 17 atau 18? 17 ya. Itu tak lihat masih kurang, jadi mungkin nanti aku datang 5 hari sebelumnya, jadi supaya aku bisa buang air waktu di sana. Maksudnya buang water resistant ya, bukan buang air kencing maksudnya. Ya jadi aku bisa cardio dulu, aku bisa latihan dulu gitu. Jadi aku rasa datangnya mesti harus lebih awal karena perjalanannya terlalu lama, hampir 2 hari, dan itu menyebabkan ini water resistance-nya itu belum sampai hilang. Gitu loh. Iya, jadi faktornya ternyata banyak ya dari perjalanan. Nah, itu aku bosan tahu. Nah, kita kan dari experience ya, dari kita pengalaman kita berlomba kemana, ke negara yang jauh, perjalanan pesawat, itu jadi kita ada pengalaman itu untuk lain kali next-nya itu bisa diperbaiki. Benar. Itu karena perjalanan jauh juga bisa nggak otomatis harus adaptasi lagi dengan pola makan maintenance secara. Iya, jadi waktu aku datang di sana, datang di Chicago itu aku sudah langsung mencari catering dari sana juga. Jadi aku sudah mau berangkat tuh aku browsing dulu, aku kontak lewat email, aku pesan order untuk 1 minggu. Jadi begitu aku datang sana aku nggak kelaparan cari di supermarket. Jadi aku di hotel sudah dapat catering. Jadi harapan kedepannya untuk Mbak sendiri apa nih target? Aku harus juara 1. Harus juara 1 supaya aku bisa jadi orang Indonesia pertama yang
berhasil mencapai Olympia. On stage di Olympia ya. Harus bisa. Oke teman-teman, kita doain semoga Mbak Eva bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Tuh. Good luck juga buat Mbak Eva biar bisa mewakili Indonesia di Olympia. Thank you so much untuk hari ini. Kita bisa ngobrol, Sama-sama, sharing ya. bareng. Mudah-mudahan teman-teman semuanya termotivasi karena Mbak Ya. Eva. Nah buat teman semuanya yang pengen follow Instagramnya Mbak Eva, bisa di mana Mbak Eva? Eva Lim AFBB Pro. Nah itu dia. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.